ucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Dan saat ini Kadin kita pada Minggu 3 Oktober 2021 yang terkasih Pendeta Rimawanti Wamauncana STH. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita persiapkan diri untuk beribadah. Menghadap hadiratnya, saya undang kita berdiri, bahkan kita akan jemput Kadin. Kita menyanyi NNBT nomor 1, Pujilah Dia, Pujilah Dia. Pujilah Dia, Yesus Tuhan Raja. Maha mulia, Yesus Tuhan Raja. Berkuasa semesta alam, Raja adil membela kita, Dia hapus dosa kita. Mari sambut Rajamu. Pujilah Dia, pujilah Dia, Yesus Tuhan Rajamu. Maha pengasih, maha mulia, Yesus Tuhan Rajamu. Muliakan Dia, muliakan Dia, Bapa, Putra, Roh Kudus. Langit dan bumi diciptakannya, pun kita manusia. Karena kasih-Nya pada kita, hingga diberi anak tunggalnya. Barang siapa yang percaya, tidak akan binasa. Muliakan Dia, muliakan Dia, Bapa, Putra, Roh Kudus. Langit dan bumi diciptakannya, pun kita manusia. Bersekutu dalam nama-Nya. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus, kita bersembah sujud, memuliakan nama-Nya, berkarya dan mengabdi. Nats pembimbing Kisah Para Rasul 20 ayat 28. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah Anaknya sendiri. Kita memuji Tuhan, dunia tercipta oleh karena Tuhan. Dunia tercipta oleh karena Tuhanmu. Bersyukur apa yang terjadi dalam hidupmu. Nyatakanlah semua yang ada padamu. Berkat Tuhan melimpah memenuhimu. Wartakan kemuliaan kerajaan-Nya. Wujudkan cita kasih damai dan teladan-Mu. Bekerja demi kebesaran nama-Nya, pelihara bumi dan isinya. Terpuji Tuhan karena kasih-Nya, dunia ikut bergembira.
ungkapan sembah. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan, Tuhan berpakaian berikat pinggang kekuatan. Sungai-sungai telah mengangkat, ya Tuhan, sungai-sungai telah mengangkat suaranya, sungai-sungai mengangkat bunyi hempasannya. Peraturan-Mu sangat teguh, bait-Mu layak kudus, ya Tuhan, untuk sepanjang masa. Disilakan duduk. Saudara-saudara yang diberkati dalam Tuhan, kita hidup dalam satu dunia di mana terjadi interaksi sosial, dalam mana gesekan pun menyebabkan kita terluka, salah paham, perbedaan pandangan, dengan tidak jarang menyebabkan teralaminya ketegangan. Adakah itu terjadi juga di antara kita, di sini, di dunia kita? Ya, di dunia kita ini. Mari kita mengaku dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkau pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Engkau pula yang menciptakan kami umat-Mu, sehingga sampai saat ini kehidupan kami tetap menikmati kebesaran anugerah Tuhan, bahkan kasih setia Tuhan yang tak pernah beranjak dalam kehidupan kami. Walaupun sesungguhnya Tuhan, kami sangat menyadari sebagai umat ciptaan-Mu, tak jarang kami melakukan segala sesuatu yang tidak Tuhan kehendaki. Padahal kami tahu Engkau menginginkan kami untuk mengisi hari-hari kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu. Tetapi kegagalan demi kegagalan untuk menjadikan kehidupan pribadi dan keluarga kami menjadi orang-orang yang setia dan taat melakukan ketetapan-Mu, hukum-Mu, dan peraturan-Mu dalam kehidupan kami, seringkali kami lalaikan. Oleh karena keangkuhan dan keegoisan diri kami, sering juga kami mengandalkan kekuatan kami ketika kami bangga dengan berbagai hal yang kami miliki, berbagai talenta karunia yang Tuhan berikan bagi kami, berbagai kelebihan-kelebihan yang Tuhan percayakan untuk ada dalam kehidupan kami ataupun keluarga kami. Tak jarang juga Engkau temui kehidupan kami yang terkadang malas, lalai, atau juga kurang bertanggung jawab dengan pekerjaan dan pelayanan yang Tuhan percayakan untuk kami lakukan. Terkadang juga kami bersungut-sungut ketika begitu banyak tantangan, pergumulan-pergumulan kehidupan yang kami hadapi. Terkadang kami juga Tuhan dapati kehidupan kami lebih mengandalkan segala kekuasaan yang ada dalam kehidupan kami untuk kami menggapai segala harapan, kerinduan, dan dambaan kami. Sehingga tanpa kami sadari, kami semakin jauh dari kehendak Tuhan untuk melakukan apa mau Tuhan sebagai orang-orang yang telah Tuhan ciptakan, apalagi sebagai orang-orang yang telah ditebus dengan darah putra tunggal-Mu Yesus Kristus yang mati tersalib di Bukit Golgota. Karena itu ya Bapa, dalam persekutuan di saat ini, kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Kami memohon ya Tuhan, apapun bentuk kesalahan, dosa, dan pelanggaran yang kami perbuat, entahkah itu pribadi ataukah secara bersama-sama, kami bermohon kepadamu Bapa, ampunilah dan kasihanilah kami. Bentuklah kami seturut dengan kehendak-Mu, dan pakailah sisa kehidupan kami untuk selalu mengingat bahwa hidup adalah kesempatan bagi kami untuk dapat terus menata kehidupan yang Tuhan berikan, supaya semakin hari kami semakin hidup menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ini kami ya Bapa,
yang datang bermohon dan mengaku kepadamu hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita memuji Tuhan, NNBT nomor 34, Tuhanlah perlindungan. Tuhanlah perlindunganku, sumber kekuatanku. Tuhan perisai hidupku, penolongku yang teguh. Jika jatuh dalam dosa, Kaulah yang mengangkatku. Karena ku yakin Kau setia sampai selama-lamanya. Yesaya 41 ayat 10 berkata, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Kasih Tuhanku lembut. Kasih Tuhanku lembut, padanya ku bertelut dan ku dambakan penuh kasih besar. Yesus datang di dunia, tanggung dosa manusia. Bagiku punya dalam kasih besar, kasih besar, kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar. Mari kita memohon tuntunan rohnya ketika kita membaca dan merenungkan firman-Nya. Mari berdoa. Tuhan Allah pelita hidup kami, sinarilah kami dengan firman-Mu, karena firman-Mu adalah pelita hidup kami dan suluh pada jalan kami. Tuntunlah kami oleh Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat memahami kehendak-Mu dan menjalani hidup kami sesuai maksud-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan. Tuhan, Kau gembala yang baik. Tuhan, Kau gembala yang baik, tuntun kami domba-domba-Mu. Berilah rahmat-Mu dan hikmat-Mu, Tuhan. Hidup dalam pengorbanan-Mu, di kembara hidup ini. Menepati janji setia-Mu, menaburkan dan menebarkan yang baik dalam keagungan kasih-Mu. Bimbinglah kami turut firman-Mu, tabah dan setia selalu.
ditanggung selalu dengan Tuhan selamanya. Karena di dalam pengorbananmu ada damai sejahtera. Tolonglah kami yang rindu kebenaran-Mu, umat pengorbananmu membalut dunia. Tuhan, tolonglah kami domba-Mu. Jemaat yang diberkati dalam Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan, ada salah satu anggota keluarga Puak Sampel membawa anak untuk pertama kali datang dalam persekutuan ibadah di rumah gereja ini. Karena itu diundang keluarga Puak Sampel. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan yang berkuasa atas perjalanan kehidupan umat-Mu. Jika di minggu pertama di bulan Oktober ini, kami sungguh bersyukur kepadamu Bapa. Kami boleh mengawali di bulan baru ini bersama dengan Engkau di rumah Tuhan ini. Dengan penuh sukacita, dengan penuh kebahagiaan, keluarga Puak Sampel membawa anak kekasih mereka yang diberi nama Heavenly Kigen Puak untuk pertama kalinya beribadah di rumah gereja ini. Maka kami semua menyambut dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita. Terlebih lagi Engkau Tuhan. Ini merupakan tanggung jawab iman mama papa dari anak kekasih Heavenly. Ketika mereka sungguh menyadari bahwa anak ini adalah buah cinta kasih mereka, merupakan berkat yang terindah dalam kehidupan mereka. Karena itu ya Bapa, harapan dan permohonan kami bahwa ketika anak kekasih Heavenly boleh dibawa oleh orang tua di rumah Tuhan ini, maka diberkatilah anak kekasih ini dalam masa tumbuh kembangnya. Diberkatilah dalam pertumbuhan jasmani, tetapi juga dalam pertumbuhan rohani. Pakailah mama, papa, oma, opa, sanak keluarga yang telah diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk membesarkan, tetapi juga untuk mengajar dan mendidik anak kekasih Heavenly. Mampukanlah mereka. Berilah selalu hikmat-Mu Tuhan, supaya sebagai orang tua Kristen, benar-benar mereka mampu untuk melakukan tugas dan tanggung jawab mereka. Bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan jasmani anak tersebut, tetapi terlebih lagi orang tua, oma, opa, sanak keluarga, umat-Mu Tuhan, yang hadir dalam kehidupan anak Heavenly, dapat menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan yang Tuhan anugerahkan baginya. Karena itu Bapa Sorgawi, kiranya Engkau yang akan menyambut anak kekasih ini, dan biarlah sejak ia dibawa di rumah Tuhan ini, orang tua pun akan semakin giat dan rajin pun untuk dapat mengikut sertakan anak tersebut, untuk dapat selalu bersekutu bersama dengan orang tua, bersama dengan umat Tuhan, sebagai wujud nyata tanggung jawab iman, kasih dan setia keluarga yang telah diberikan anugerah berkat anak kekasih Heavenly dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau, sumber kekuatan, tetapi juga ia akan terus memberkati perjalanan kehidupan anak kekasih bersama dengan orang tua, bahkan pun dengan semua yang mengasihinya. Hanya di dalam nama Yesus Kristus
kami berdoa dan bermohon serta bersyukur kepadamu. Amin. Disilakan duduk. Jemaat yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan membaca firman Tuhan. Di minggu yang berjalan ini kita terajak untuk membaca firman Tuhan dalam kitab Keluaran pasal 18 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Keluaran pasal 18 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Yang berjudul Pengangkatan Hakim-Hakim. Keesokan harinya, duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu, dan bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang. Ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukannya kepada bangsa itu, berkatalah ia, "Apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapa engkau seorang diri saja yang duduk, sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang?" Kata Musa kepada mertuanya itu, "Sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah. Apabila ada perkara di antara mereka, maka mereka datang kepadaku, dan aku mengadili antara yang seorang dan yang lain. Lagi pula aku memberitahukan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan Allah." Tetapi mertua Musa menjawabnya, "Tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau itu. Sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu, dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah, dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah diperhadapkan mereka kepadamu. Tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian, dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya." Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu, dan dilakukannya segala yang dikatakannya. Dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Mereka ini mengadili di antara bangsa itu sewaktu-waktu perkara-perkara yang sukar dihadapkan mereka kepada Musa, tetapi perkara-perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Kemudian Musa membiarkan mertuanya itu pergi, dan ia pulang ke negerinya. Demikian firman Tuhan. Shalom, damai di hati.
Jemaat yang diberkati dan dikasihi dalam Tuhan, baik yang beribadah di rumah gereja ini, tetapi juga jemaat Tuhan yang beribadah di rumah masing-masing lewat live streaming. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhanlah yang telah memampukan kita semua untuk boleh menikmati lagi kehidupan kita di minggu pertama di bulan Oktober di tahun 2021 ini. Dan kita juga sangat bersyukur karena dengan pimpinan Tuhan, dengan berkat Tuhan, maka dengan situasi dan kondisi yang orang alami di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 oleh pemerintah, kita boleh beribadah tatap muka untuk pertama kalinya setelah sekian bulan kita beribadah dengan penuh keterbatasan. Tetapi kuasa Allah tidak terbatas atas kehidupan kita. Firman Tuhan yang menjadi pembacaan Alkitab kita di sepanjang minggu yang berjalan ini, yang menjadi pembacaan bagi kita sebagai warga Gemim, ketika kita membaca firman Tuhan ini, kita melihat di sini bahwa Yitro sangat peduli dengan kehidupan dari, katakanlah, anak-anak dan cucu-cucunya. Sebab kalau kita baca sebelum pembacaan Alkitab kita atau ayat awal dari pembacaan Alkitab kita, di sana diceritakan bagaimana Yitro yang adalah mertua dari Musa, ketika dia mengetahui bahwa Musa dan bangsa Israel telah dibebaskan oleh Firaun keluar dari tanah Mesir, maka Yitro membawa anaknya dan kedua cucunya untuk menemui Musa. Dan dia bermaksud bahwa Sipora dan kedua cucunya akan turut bersama dengan Musa dan bangsa Israel untuk mengadakan perjalanan menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Dan firman Tuhan yang menjadi pembacaan Alkitab kita ini dalam pasal 18 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-27, kita melihat di sini menceritakan bahwa Yitro yang adalah seorang imam di Midian, dia datang menjumpai Musa, menantunya. Dia mencari tahu bagaimana cara kerja dari Musa yang dipercayakan oleh Tuhan kepada dia. Dan ketika Yitro melihat apa yang dilakukan oleh Musa dalam dia melakukan tanggung jawabnya atas panggilan Tuhan, dia mengatakan kepada Musa bahwa tidak baik dia bekerja sendiri. Sebab yang dilihat oleh Yitro pada saat itu, ada begitu banyak bangsa Israel atau orang-orang Israel yang datang kepada Musa untuk menyelesaikan perkara-perkara mereka. Dan dikatakan dalam firman Tuhan ini dari pagi sampai petang. Itu berarti orang boleh bayangkan bahwa dari pagi sampai sore ataupun sore menjelang malam. Dan sepanjang waktu itu Musa harus melayani mereka satu persatu. Dan orang-orang Israel berdiri di hadapan Musa dan Musa duduk. Dia melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada dia. Nah, melihat pekerjaan yang dilakukan oleh anak menantunya ini atau Musa, maka Yitro di sini memberikan suatu pendapat, memberikan usul kepada Musa agar supaya dia tidak lelah
Begitu juga umat Israel pun tidak merasakan kelelahan dan sama-sama memang dapat menikmati suasana yang betul-betul membawa, boleh dikatakanlah, kebaikan ataupun sukacita yang melayani ataupun dilayani pada saat itu. Maka Yitro ini mengusulkan supaya Musa ini berbagi tugas. Dan dia mengusulkan supaya dibentuklah pemimpin-pemimpin kecil di bawah kepemimpinan Musa. Karena itu dia memberikan satu ajakan ataupun memberikan satu usul supaya dibagi-bagi pemimpin 1.000 orang, 100 orang, 50 orang, dan juga 10 orang. Nah, saudara-saudara yang diberkati dan dikasih dalam Tuhan, Musa ini boleh kita katakan adalah seorang pemimpin yang luar biasa. Musa bisa dan mampu untuk membawa orang Israel ini keluar dari tanah Mesir atas kepemimpinan dari Firaun yang kita tahu bersama bagaimana kepemimpinan dari seorang Raja Firaun tersebut. Tetapi toh dalam pimpinan Tuhan Musa mampu untuk membawa keluar orang-orang Israel ini dari perbudakan di tanah Mesir. Kemudian Musa juga dengan pimpinan Tuhan, dia pun dapat membawa orang-orang Israel ini untuk menjalani kehidupan mereka dalam perjalanan di padang gurun. Dan kita semua percaya bahwa hanya orang yang kuat, hanya orang yang mampu, hanya orang yang luar biasa yang mampu untuk berhadapan dengan Firaun. Dan kita yakin bahwa itu semua bukan karena kuat dan hebatnya dari seorang Musa, tetapi itulah karya Allah dalam kehidupan dari seorang Musa. Nah, karena itu Musa yang boleh dikatakan hebat, Musa yang dalam kepemimpinannya seorang yang luar biasa. Tetapi toh kita melihat dia menerima usul dari mertuanya yang memberikan suatu pertanda bagaimana kerendahan hati dari seorang pemimpin seperti Musa. Dia tidak merasa hebat dibandingkan mertuanya. Dia juga tidak merasa bahwa dia harus membanggakan diri dengan apa yang telah ia perbuat pada waktu itu. Tetapi yang dia lakukan di sini adalah mendengar, menerima, dan melakukan usul pendapat dari mertuanya Yitro. Nah, saudara-saudara yang diberkati dan dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dari sini kita boleh melihat bagaimana Musa yang betul-betul ketika dia mendengar, dia juga melakukan apa yang dia dengar. Dia memilih juga berdasarkan saran dari mertuanya. Memilih di antara umat Israel ada orang-orang pilihan yang punya kriteria seperti yang telah dicatat dalam pembacaan Alkitab kita ini. Adalah dari umat Tuhan yang cakap, umat Tuhan yang takut akan Tuhan, orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Ini adalah hal-hal yang diberlakukan oleh Musa ketika dia memilih orang-orang yang dipercayakan kepadanya untuk membantu dia dalam hal dia mengadili ataupun menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi di antara umat Israel pada waktu itu. Dan bukan hanya sampai di situ saja. Kita melihat Musa pun menuruti apa yang disarankan oleh mertuanya, bahwa dia harus membawa semua perkara-perkara itu ke hadapan Tuhan. Dan kemudian dia membagi-bagi tugas dengan pemimpin 1.150 dan 10 orang. Kalau perkara-perkara kecil, maka mereka yang akan menyelesaikan. Tetapi kalau perkara-perkara yang besar,
maka Musa sendirilah yang akan melakukan tindakan-tindakan tersebut. Dari sini, dari pembacaan Alkitab kita ini, kita boleh melihat di sini bahwa perjumpaan yang Tuhan karyakan atas Yitro, Sipora, kedua cucunya, dan Musa, boleh dikatakan adalah perjumpaan yang diberkati. Mengapa saya katakan demikian? Karena perjumpaan yang didasarkan pada itikat yang baik dan punya tujuan yang baik, dan itu menghasilkan juga yang baik. Jadi di sini sebenarnya kita mau melihat bahwa berjumpanya dua orang pemimpin yang handal, pemimpin yang hebat di bidangnya masing-masing. Yitro sebagai seorang imam, tetapi juga Musa sebagai seorang pemimpin Israel yang dapat membebaskan orang Israel dari tanah perbudakan. Nah, dari sini juga kita melihat bagaimana yang dilakukan antara Yitro tetapi juga yang dilakukan oleh Musa. Mereka sehati sepikir. Mereka juga mampu untuk saling menerima satu dengan yang lainnya. Dan segala sesuatu yang baik dipandang oleh Musa, itulah juga yang dilakukannya ketika dia menjadi seorang pemimpin yang sejati. Di sini juga kita melihat bahwa Musa sebagai pemimpin umat Israel, dia sangat mendengar nasihat dari mertuanya Yitro. Dan di sini kita boleh melihat sikap Musa sebagai seorang pemimpin. Ia adalah pemimpin yang rendah hati, yang mau mendengarkan nasihat, mau mendengarkan usul, masukan dari orang lain. Yang pada akhirnya yang terjadi kita melihat di sini adalah kebaikan. Baik dari umat Israel itu sendiri, tetapi juga kebaikan dari Musa yang terus memimpin orang Israel menuju ke tanah perjanjian. Kita boleh bayangkan kalau seandainya Musa tidak menghiraukan atau Musa tidak mendengar apa yang dikatakan oleh sang mertua. Tentu yang terjadi seperti yang dikatakan oleh mertuanya, yaitu Yitro, pasti dia akan lelah. Begitu juga dengan umat Israel yang ada pada saat itu. Sama-sama akan merasakan kelelahan secara jasmani. Dan mereka pasti juga tidak akan pulang dengan sukacita. Demikian juga dengan Musa. Nah, dari nasihat ini yang disampaikan oleh Musa, kita melihat di sini bahwa suatu bentuk kepemimpinan yang memang betul-betul sangat dibutuhkan oleh umat Israel pada waktu itu. Umat Tuhan yang ada juga sekarang ini. Kita melihat juga di sini suatu kepemimpinan yang disebut kepemimpinan yang berbagi. Yitro, dia melakukan sekali lagi tidak baik untuk bekerja seorang diri. Maka usul itu pula yang dia lakukan. Jadi di sini saudara-saudara, kita boleh melihat bahwa yang dilakukan oleh Yitro baik adanya. Diterima baik juga oleh Musa. Dan menghasilkan sesuatu yang baik juga dari kepemimpinan yang dilakukan oleh Musa. Berhubungan dengan tema perenungan kita di sepanjang minggu yang berjalan ini, yang berjudul Pilihlah pelayan yang cakap, pilihlah orang yang cakap dan takut akan Tuhan. Nah, sehubungan dengan tema dari perenungan ini, maka sangat lengkaplah, sangat kloplah apa yang dikatakan dengan firman Tuhan ini. Apalagi yang dinasihatkan oleh Yitro kepada Musa. Bahwa memilih atau mengangkat pemimpin-pemimpin yang betul-betul cakap. Yang artinya yaitu pemimpin-pemimpin yang mampu untuk mengelola setiap kepemimpinannya.
yang mampu untuk melaksanakan semua tugas tanggung jawab sebagai seorang pemimpin. Dan bagaimana dengan seorang pemimpin yang takut akan Tuhan? Seorang pemimpin yang takut akan Tuhan artinya seorang pemimpin yang taat, seorang pemimpin yang setia, seorang pemimpin yang mau melakukan kehendak Tuhan di tengah-tengah kepemimpinan yang dia lakukan. Seorang pemimpin yang cakap, dia mampu untuk mengendalikan semua hal-hal yang harus dia lakukan sebagai seorang pemimpin. Akan tetapi juga sebagai seorang pemimpin yang memiliki kerendahan hati. Dan seorang pemimpin yang dipercaya, dan seorang pemimpin yang tidak mengenal suah. Ini juga menjadi kriteria, menjadi bahan pertimbangan bagi kita sebagai warga Gemim Yudea. Ketika pada tanggal 15 dan pada tanggal 17 Oktober nanti, kita akan memilih calon pelayan khusus diaken dan penatua, tetapi juga komisi pelayanan BIPRA di jemaat ini. Kriteria yang diberikan oleh Yitro kepada Musa, kiranya ini juga yang akan menjadi kriteria bagi kita. Ketika kita sebagai anggota sidi jemaat dipercayakan oleh Tuhan di bulan ini untuk melaksanakan tanggung jawab kita, memilih pelayan-pelayan Tuhan. Mari kita memilih orang yang cakap, orang yang takut akan Tuhan. Artinya seorang pemimpin dan pelayan yang betul-betul dikendalikan oleh Tuhan. Dan dia hanya mengandalkan Tuhan, hidup di dalam Tuhan, taat dan setia melakukan kehendak Tuhan. Itu berarti kalau seorang pemimpin pelayan yang melakukan tanggung jawabnya di luar dari kehendak Tuhan, itu berarti seorang pemimpin yang tidak takut pada Tuhan. Tetapi seorang pemimpin yang takut pada Tuhan, itu berarti dia akan betul-betul melakukan tugas dan tanggung jawab kepemimpinannya, kepelayanannya, betul-betul sesuai dan berdasarkan apa yang Tuhan Allah mau, bukan apa yang dia mau sebagai seorang pemimpin. Nah, oleh karena itu berkaca dari firman Tuhan ini, biarlah kita juga akan meneladani seperti yang dilakukan oleh Musa. Sebelum dia melakukan segala aktivitas kepemimpinannya, kepelayanannya, dia datang kepada Tuhan. Demikian juga untuk kita. Sebelum kita melakukan tanggung jawab kita pada tanggal 15 nanti, mari kita bergumul. Kita memohon dalam doa hikmat dari Tuhan. Kalau orang yang memilih di kolom yang telah ditetapkan, itu berarti orang sama-sama sobaku tahu satu dengan yang lainnya. Itu berarti Bapak Ibu Saudara-saudara sebagai anggota sidi jemaat so tahu kriteria yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang bagaimana yang harus kita pilih untuk melanjutkan tugas dan tanggung jawab kepelayanan yang Tuhan Yesus percayakan untuk kita. Nah, semoga dengan perenungan kita di sepanjang minggu yang berjalan ini, kita terus dimampukan oleh Tuhan untuk belajar dari firman Tuhan ini. Belajar juga dari pola kepemimpinan yang dilakukan oleh Musa, supaya kita tetap berkenan kepada Tuhan untuk menjadi pemimpin dan pelayan Tuhan yang diberkati untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang kita pimpin. Tuhan memberkati kita semua, memberkati firman Tuhan ini. Amin. Berilah yang baik sebagai ungkapan syukur kita, sambil mengingat bahwa pemberian ini akan dimanfaatkan bagi kesaksian dan pelayanan gereja kepada dunia. Sambil memberi kita memuji Tuhan, betapa kita tidak bersyukur.
bersama dengan Bapak Bisma dirangkaikan juga dengan masih untuk pembangunan yang mengadakan jemaat. Jemaat yang diberkati Tuhan, dalam persekutuan ibadah ini ada persiapan dalam kita hendak melaksanakan sakramen perjamuan kudus dalam rangka hari ulang tahun Gemim Bersinode dan hari perjamuan kudus sedunia yang akan kita laksanakan pada hari Minggu tanggal 10 Oktober di tempat ini. Perjamuan kudus adalah peringatan akan Kristus yang disalibkan dan dibangkitkan. Itulah tanda yang hidup dan yang tepat dari pengorbanan Kristus yang dijalaninya sekali untuk selamanya di atas salib dan berlaku bagi seluruh umat manusia. Perjamuan kudus pada hakikatnya adalah sakramen dari karunia Allah dalam Yesus Kristus oleh kuasa Roh Kudus. Tiap orang Kristen menerima karunia keselamatan ini melalui persekutuan dalam tubuh dan darah Kristus. Dalam perjamuan kudus dengan makan roti dan minum anggur itu, Kristus dalam persekutuan dengan dirinya sendiri, Allah sendiri bertindak memberikan hidup kepada tubuh Kristus dan membaharui setiap anggota. Sesuai dengan janji Kristus, setiap anggota tubuh Kristus dibaptis, menerima dalam perjamuan kudus itu kepastian pengampunan dosa dan janji kehidupan kekal. Perjamuan kudus yang selalu mencakup firman dan sakramen adalah pemberitaan dan perayaan tentang karya Allah. Perjamuan ini adalah ucapan syukur kepada Bapa untuk segala sesuatu yang telah diselesaikan dalam ciptaan, perdamaian dan penyucian
untuk segala sesuatu yang sedang diselesaikan Allah, baik dalam gereja maupun di dalam dunia sekarang ini, kendati manusia berdosa. Untuk segala yang akan diselesaikan Allah dengan membawa kerajaannya kepada kegenapan. Dengan demikian perjamuan kudus adalah ucapan syukur gereja, yaitu sebagai pernyataan terima kasih atas segala berkat Allah. Haleluya, haleluya. Dengarkanlah nasihat firman Tuhan yang di dalamnya tertulis hal-hal yang tidak wajar dalam merayakan perjamuan kudus. Mari kita baca 1 Korintus pasal 11 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Dalam peraturan yang berikut aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu tidak sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan supaya nyata nanti siapa di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukan berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apabila kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum, atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum dari cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Janganlah hal-hal yang demikian atau hal-hal lain yang tidak wajar terjadi di tengah kita merayakan perjamuan kudus. Hendaklah semua orang kudus datang pada perjamuan kudus, tetapi yang tidak, biarlah bertobat. Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi dalam Tuhan, bagi anggota Sidi Jemaat yang hendak merayakan perjamuan kudus pada hari Minggu tanggal 10, diundang untuk berdiri.
Kepada saudara-saudara sebagai anggota tubuh Kristus yang hendak merayakan perjamuan kudus, kami bertanya, dan jika dihayati dengan sungguh-sungguh, maka jawablah dengan segenap hati. Pertama, apakah saudara-saudara mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus dalam kepercayaan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, dan kepada Roh Kudus? Kedua, apakah saudara-saudara mempersiapkan diri dengan menaati petunjuk-petunjuk firman Tuhan, supaya perjamuan kudus dirayakan sesuai dengan kehendak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita? Apakah? Jawab saudara-saudara. Ya, dengan segenap hati. Disilakan duduk. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah ada bagi kami di sepanjang kehidupan kami. Engkau dimuliakan atas kehidupan kami masing-masing, baik kami umat-Mu yang beribadah di rumah Tuhan ini, tetapi umat-Mu yang berada di rumah masing-masing. Kami bertelut berdoa kepadamu ya Tuhan. Sungguh kami menikmati anugerah-Mu Tuhan. Ketika Engkau menghentar kami ada lagi di minggu pertama di bulan Oktober ini. Kami bersyukur Tuhan yang telah menjaga, melindungi, memelihara di sepanjang bulan September yang boleh kami lalui. Kami mohon penyertaan yang sama pun Tuhan berlakukan dalam kehidupan kami. Ketika kehidupan, kerja, tugas, tanggung jawab, pengabdian dan pelayanan harus kami teruskan dan lanjutkan di bulan Oktober yang kami percaya adalah bulan anugerah Tuhan untuk kami. Kami bersyukur untuk setiap tarikan nafas hidup yang masih Tuhan percayakan bagi kami, sehingga kami dapat melakukan berbagai tanggung jawab yang Tuhan berikan untuk kami, baik dalam kehidupan keluarga kami, dalam pekerjaan sesuai profesi kami, dalam tugas tanggung jawab pelayanan, tetapi juga berbagai aktivitas kehidupan yang lainnya yang kami lakukan untuk mengisi hari-hari hidup yang masih Tuhan berikan. Bapa Sorgawi, kami juga bersyukur karena di saat ini kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami dapat menerima firman ini dengan keteguhan iman dan hati kami. Karena kami tahu bahwa firman ini yang terus membekali kehidupan kami sebagai orang percaya. Apalagi kami sebagai anggota Sidih Jemaat Tuhan yang betul-betul sudah dan sementara dipersiapkan oleh Tuhan. Mulai dari katekisasi bakal calon pelayan khusus sampai di minggu-minggu yang berjalan ini melalui perenungan firman Tuhan sebagai warga Gemim. Kami sungguh diberkati oleh Tuhan dengan kebenaran firman Tuhan. Kiranya kami terus dianugerahkan hikmat yang berasal dari-Mu Tuhan, supaya kami tetap terus memohon pertolongan Tuhan, memberikan kami jawaban atas apa yang kami harapkan untuk dapat menetap, untuk dapat memilih calon pelayan khusus yang nantinya akan menjadi pelayan hamba Tuhan, memimpin pelayanan di tahun pelayanan 2022-2026. Karena itu ya Bapa Sorgawi, kami bermohon, persiapkanlah kehidupan kami sebagai anggota Sidih Jemaat. Biarlah pemberian diri kami pada tanggal 15 untuk pemilihan calon pelayan khusus diaken dan penatua, tetapi juga pada tanggal 17 di hari Minggu akan memilih komisi pelayanan BIPRA. Benar-benar Tuhan kami dapat melakukan itu semua dengan penuh tanggung jawab, karena kami meyakini
bahwa Roh Kudus Tuhan tetap menuntun dan menyertai kami umat-Mu. Kami bermohon beri kami sehat, beri kami kuat, beri kami kemampuan ya Tuhan. Beri kami waktu yang terbaik, supaya kami dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami sebagai warga gereja, supaya kepelayanan yang ada di jemaat ini boleh terus terlaksana dalam pimpinan dan tuntunan Tuhan. Berdoalah kami Tuhan untuk panitia pemilihan pelayan khusus yang ada di jemaat Gemim Yudea Pal II, sampai di panitia pemilihan pelayan khusus di kolom 1 sampai 10. Bapa, Engkau yang mempercayakan mereka untuk melakukan tugas tanggung jawab ini. Beri mereka Roh Kudus-Mu yang tetap terus berkarya dalam kehidupan mereka semua. Pakailah mereka yang memberi diri untuk menjadi panitia pemilihan pelayan khusus, untuk dapat bekerja dengan sungguh-sungguh, untuk tetap terus mengandalkan Tuhan dan hidup di dalam takut akan Tuhan, supaya segala sesuatu yang hendak mereka lakukan pada tanggal 15 Oktober hari Jumat dan pada tanggal 17 di hari Minggu Oktober itu benar-benar boleh terlaksana dengan segala baik, karena campur tangan dan tuntunan dari Maha Besar Tuhan. Bapa Sorgawi, kami bermohon Tuhan juga yang tetap terus memberkati di lokasi-lokasi yang akan mengadakan pemilihan dari kolom 1 sampai kolom 10. Tuhan yang tetap terus menyediakan yang terbaik. Tuhan juga yang akan menolong panitia yang ada, supaya segala persiapan-persiapan mereka boleh mereka lakukan dengan baik, boleh terselesaikan sampai pada waktunya nanti di hari pemilihan pada hari Jumat dan hari Sabtu. Segala sesuatu boleh berlangsung dalam tuntunan dan kendali Tuhan. Karena itu ya Bapa, kami serahkan semua kerja tanggung jawab pelayanan dari panitia pemilihan pelayan khusus di tahun 2022 ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ya Tuhan Bapa Sorgawi, Engkau juga yang melihat kehidupan dari tiap umat-Mu, baik kami yang beribadah di rumah Tuhan ini, tetapi juga kami yang beribadah di rumah kami masing-masing. Kami tahu ya Tuhan bahwa perjalanan kehidupan kami tidak pernah sepi dari tantangan dan pergumulan dalam kehidupan ini. Karena itu kami bermohon ya Bapa, kuatkan dan teguhkanlah iman kami. Beri kami ketabahan dan kesabaran dalam menanti proses dari Tuhan, untuk kami menanti penyelesaian atas setiap masalah dan persoalan kehidupan yang kami hadapi. Jika Tuhan hadapi, jika Tuhan melihat kami saat ini berdoa, bertelut memohon, karena ada anggota keluarga kami yang sakit, ada anggota jemaat kami yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit ataupun di rumah mereka masing-masing. Kami memohon ya Tuhan, uluran tangan kasih-Mu bagi mereka. Tuhan, lawatlah mereka satu persatu, tumpangkanlah tangan-Mu atas mereka, agar dengan kuasa-Mu Tuhan, Engkau sanggup untuk menyembuhkan, sanggup untuk memulihkan mereka yang sakit. Dan Tuhan memberkati, menguduskan obat-obatan, makanan, minuman yang mereka pergunakan. Agar itu semua juga Tuhan dapat membantu mereka untuk dapat memperoleh proses penyembuhan. Dan keluarga yang mereka mendampingi terus diberkati, agar dengan perhatian dan cinta kasih sayang dari orang-orang terdekat, mereka tetap diberikan semangat. Dan itu pula yang akan mempercepat pemulihan kondisi kesehatan mereka. Mereka yang bergumul dalam sakit dan keluarga mereka, kehidupan mereka dan gumul mereka, kami serahkan hanya ada dalam kasih sayang Tuhan. Begitu juga ya Tuhan, mereka yang bergumul oleh karena pergumulan kehidupan rumah tangga antara suami istri, antara orang tua dan anak-anak, antara kakak beradik, apapun Tuhan yang menjadi persoalan hidup mereka, kami serahkan semuanya ada dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa kehidupan rukun dan membawa damai sejahtera itu yang Tuhan inginkan. Karena itu Bapa Sorgawi, apapun persoalan kehidupan rumah tangga mereka,
Semuanya Tuhan kami pasrahkan hanya ada dalam pengasihan Tuhan. Kami yakin bahwa yang terbaik Ia akan Tuhan berikan di balik gumul dari setiap keluarga yang telah Tuhan bentuk. Bapa Sorgawi, kami memohon Tuhan juga yang akan memberkati semua keluarga, semua anggota jemaat yang ada di Gemim Yudea Pal 2 ini, dari kolom 1 sampai kolom 10. Diberkatilah setiap pekerjaan profesi yang mereka lakukan setiap hari. Campur tangan Tuhan senantiasa selalu mereka rasakan, dan mereka tetap terus bertanggung jawab dengan profesi pekerjaan yang Tuhan percayakan. Dan mereka sungguh percaya bahwa ketika mereka bekerja dengan giat rajin, mengandalkan Tuhan jujur, maka mereka akan menikmati berkat-berkat yang mereka butuhkan. Engkau juga Tuhan mendatangkan sukacita, mendatangkan kebahagiaan hidup bagi setiap keluarga-keluarga yang ada di jemaat ini. Sehingga kehidupan yang penuh dengan kasih mesra, kehidupan yang dikuduskan oleh Tuhan, boleh menjadi cermin, boleh menjadi teladan dalam kehidupan generasi kami, bagi anak cucu kami yang melihat orang tua hidup berbahagia, berdampingan secara rukun dan damai. Bapa, berdoa kami untuk anak-anak kami, baik mereka yang masih kecil, bayi balita, anak-anak kami di masa kanak-kanak, di masa remaja, di masa muda. Kehidupan mereka dan masa depan mereka ada di tangan Tuhan. Karenanya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan mereka hanya ke dalam tangan Tuhan. Berkati studi mereka, berkati cita-cita mereka, berkati harapan, kerinduan dan dambaan kami sebagai orang tua. Anak-anak kami juga yang sudah bekerja diberkati. Mereka dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab. Anak-anak kami yang berusaha untuk mencari pekerjaan, Tuhan juga yang buka jalan. Agar pada waktunya nanti Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kehidupan dan masa depan anak-anak kami. Ya Bapa Sorgawi, kami bersyukur, kami bersuka cita dengan saudara-saudara kami yang di sepanjang minggu yang telah kami lewati. Mereka boleh bersyukur karena menikmati ketambahan usia 1 tahun dalam kehidupan mereka. Ibu Jane Mariano Martina Eman, Adi Alfa Putra Pantahari, Bapak Soleman Panti, Ibu Nani Elizabeth Kalea, Ibu Grace Evelyn Rita Wow SPD, Saudari Tania Melisa Sangari, Saudara Timothy Samuel Sumarau, Saudara Abraham Steman Gaus Reisian, Ibu Lineke Rumambi Kapo Esos, dan mereka yang berhari ulang tahun perkawinan, keluarga Mantik Silani, keluarga Arwan Kalalo, keluarga Tempomona Pangandahing, dan keluarga Rubiato. Biarlah sukacita mereka menyambut usia yang baru, baik ulang tahun kelahiran tetapi juga ulang tahun perkawinan, diberkati dan dikuduskan. Mereka dapat menikmati kesempatan hidup umur panjang oleh Tuhan, dapat mereka pergunakan dengan sebaik-baiknya. Bahkan Tuhan yang menyempurnakan sukacita dan kebahagiaan mereka yang telah menyambut berkat 1 tahun usia kelahiran, tetapi juga usia perkawinan terus ada dalam keberkatan Tuhan. Ya Bapa Sorgawi, kami juga berdoa untuk Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Yudea Pal 2, mulai dari Ketua, Ibu Pendeta Soanwarus Sumilat, bersama dengan semua badan pekerja yang lainnya, bersama dengan semua syama, semua penatua yang dipakai oleh Tuhan saat ini untuk bekerja di tengah-tengah jemaat ini. Tolonglah kami Tuhan, agar kami dapat melaksanakan tugas tanggung jawab dengan penuh sukacita iman, tetapi juga dengan semangat yang terus dibaharui oleh Tuhan. Tuhan memberkati juga Komisi Pelayan BIPRA, Komisi Kerja, BPPJ, Penasehat Majelis Jemaat, bahkan semua yang memberi diri dalam pelayanan di jemaat ini, kostor dan pegawai gereja, terus diberkati oleh Tuhan, supaya pemberian diri kami, bahkan kesungguhan kami untuk bekerja menjadi kawan sekerja Tuhan, itu dapat kami lakukan dengan sepenuh hati kami, dan kami dapat melihat
bahwa rancangan damai sejahtera tetap terus Tuhan nyatakan dalam kehidupan setiap hamba-hambamu yang terus bekerja di ladang Tuhan. Terima kasih Bapa Sorgawi, memberkati bangsa dan negara kami, memberkati pemerintah kami, kabupaten kota, khususnya yang ada di kota Manado. Lingkupilah mereka Tuhan dengan kuasa-Mu. Pakailah mereka sebagai anak-anak Tuhan, sebagai alat-Mu untuk dapat mensejahterakan warga kota. Tetapi kami juga sebagai warga kota Manado dapat menopang menunjang setiap kerja dan pelayanan tanggung jawab yang dilakukan oleh pemerintah kami. Ya Bapa Sorgawi, semua kami yang boleh beribadah di rumah Tuhan ini, baik kami sebagai Bapak Ibu yang telah lanjut usia, diberkatilah kami Tuhan di masa tua kami. Lingkupilah kami dengan cinta kasih-Mu. Pakailah anak cucu kami untuk tetap diberi sehat kuat oleh Tuhan, supaya dapat menjalani kebersamaan kehidupan yang membawa shalom dari Tuhan, supaya sukacita dengan diberikan kehidupan dan umur panjang boleh menjadi kesaksian hidup bagi anak cucu, tetapi juga bagi umat Tuhan dan warga masyarakat. Ya Bapa Sorgawi, ini kami semua yang datang berdoa, yang datang bermohon, sambil kami meminta kepada Tuhan apa yang telah kami persembahkan di saat ini sebagai persembahan yang hidup, tetapi juga persembahan-persembahan yang boleh kami kumpulkan, diberkati, dikuduskan oleh Tuhan, agar persembahan ini boleh terpakai untuk dapat menopang tugas tanggung jawab pelayanan yang ada di tengah-tengah jemaat wilayah sampai di sinodal. Kami yakin ya Tuhan, bahwa segala yang kami upayakan, usahakan dalam berbagai bentuk-bentuk pelayanan di jemaat ini akan diberkati oleh Tuhan. Untuk kami semua sebagai anggota Sidi Jemaat yang telah bertekad dalam persiapan kami untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus pada minggu depan, diberkatilah kami, persiapan-persiapan diri kami, tetapi juga persiapan-persiapan yang hendak dilakukan di rumah Tuhan ini terus ada dalam keberkatan dari Tuhan. Terima kasih Bapa Sorgawi, Engkau kiranya mendengarkan doa permohonan dan syukur kami ini. Yang kami bawa doa ini hanya di dalam nama Yesus Kristus yang mengajar kami semua untuk berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri, kita memuji Tuhan. Tuhanlah perlindunganku. Tuhanlah perlindungan, sumber Pergilah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Pergilah dengan sejahtera umat Tuhan. Pergilah dengan damai menurut kasih Tuhan. Demikian ibadah kita.
ibadah saat ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita karena kasih Tuhan yang selalu ada dalam hidup pribadi bahkan keluarga kita. Sebelum kita datang pada warta jemaat, saya atas nama Jemaat Yudea yang beribadah di rumah gereja, bahkan yang berada di rumah masing-masing melalui live streaming multimedia yang ada, mengucapkan banyak terima kasih kepada Kadin kita, Ibu Pendeta Rimawanti Wawintana STH. Kiranya Tuhan memberkati tugas-tugas pelayanan Ibu dimanapun Ibu berada. Dan diucapkan banyak terima kasih juga kepada jemaat yang telah mengambil bagian dalam ibadah saat ini. Kiranya Tuhan memberkati. Juga diucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah membantu penyelenggaraan ibadah saat ini, prokantor, pianis, LCD, multimedia yang ada, bahkan kostor. Kiranya Tuhan memberkati. Disampaikan bahwa pada tanggal 10 Oktober kita akan melaksanakan ibadah 2 kali, jam 5.30 atau subuh dan jam 9 pagi. Dalam menghayati perjamuan kudus sedunia dan HUT Bersinode Gebim yang ke-87. Diharapkan bagi kita yang telah mempersiapkan diri untuk beribadah dalam perjamuan dapat hadir di rumah gereja, bahkan yang belum siap datang beribadah di gereja atau di rumah, kiranya dapat mengambil bagian. Juga disampaikan bahwa mulai hari ini ibadah kolom telah dilaksanakan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. COVID-19 semakin tidak ada. Kiranya diharapkan kepada anggota sidi jemaat dapat hadir di ibadah persekutuan di kolom-kolom, karena ada penyampaian dari pelayan khusus dan panitia pemilihan pelayan khusus. Juga disampaikan terima kasih kepada keluarga Puak Sampel yang telah membawa anak mereka untuk beribadah perdana saat ini. Juga disampaikan juga bahwa keluarga pendeta Daraeng Wawawintana adalah tercatat di jemaat kolom 1. Itulah penyampaian. Shalom. Sing akan selalu
ganti. Kasih Tuhan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya